Di film kali ini Mimin akan menceritakan tentang film Korea yang bergenre action adventure drama yang seru, yang bercerita tentang para ilmuwan Korea yang berhasil menciptakan serum yang bisa menjadikan seseorang menjadi manusia super serta abadi. Yang ketika Badan Intelijen AS beserta negara sekutu mengetahui hal tersebut, tak tinggal diam, dan mereka menuntut agar menghentikan proyeknya yang dirasa sangat berbahaya tersebut. Serta memaksa menyerahkan semua sampel serum yang telah tercipta kepada intelijen AS untuk dihancurkan. Namun saat pengiriman serum terakhir, sebuah hal tak terduga terjadi, karena sampel tersebut hilang dan menjadi awal mula semua kekacauan, dan menimbulkan banyak teka-teki dan misteri. Karena semua organisasi yang diwakili mafia, pemerintah, ilmuwan, juga intelijen AS bergerak. Karena jika sampai serum itu berada pada tangan yang salah akan menimbulkan masalah yang sangat besar, yang bukan hanya mengancam keamanan negara Korea dan AS saja. Semua pihak pun mencari untuk mendapatkan serum terakhir tersebut untuk tujuan mereka masing-masing dengan menyuruh agen terbaik mereka. Seperti apakah keseruan ceritanya? Yuk kita gaskan langsung saja ke ceritanya. Dalam film drama yang cuma 4 episode ini, yang berjudul Tyrant yang baru rilis tahun ini. Tapi sebelum itu, Mimin meminta bantuannya untuk minimal like dan komen di video ini ya guys, agar Mimin lebih semangat untuk memberikan konten-konten menarik berikutnya. Oke, lanjut. Cerita diawali dengan diperlihatkan seorang pria bernama Direktur Chow, yang mendapatkan panggilan dari bawahannya mengenai laboratorium mereka yang kini sudah hancur. Karena pemerintah telah menerima keputusan pihak luar, khususnya Amerika Serikat, agar menghentikan penelitian yang sedang mereka kembangkan. Direktur Chow yang mendapat kabar tersebut menyuruh anak buahnya untuk segera menghancurkan semua dokumen serta seluruh sampelnya. Akan tetapi bawahannya mengatakan, jika satu sampel terakhir telah berhasil diambil. Mendapati hal itu, Direktur Chow pun kemudian bergerak dengan mendatangi klien pemesan serum tersebut, yang telah beberapa kali melakukan eksperimen pada pengawalnya. Setibanya di tempat kliennya itu, Direktur Chow pun meminta agar diberikan sebuah informasi, tetapi klien Direktur Chow itu mengatakan, jika kini dirinya sudah tidak bisa lagi memberikan informasi apapun. Karena semua informannya sedang diburu, bahkan kini dirinya pun merasa nyawanya sudah tak akan lama lagi. Untuk itu, klien Direktur Chow hanya memberikan sebuah pesan terakhir untuk Chow, agar dia terus berjuang dan tak menyia-nyiakan pengorbanan para atasan yang sudah mempercayai Direktur Chow. Karena Direktur Chow dianggap sangat potensial karena bisa meraih jabatan tinggi di usia mudanya. Di saat yang sama di luar, ada seorang pria asing yang sedang menuju ke tempat klien Direktur Chow itu, di mana para pengawal klien Direktur Chow yang mencoba menghadang tidak bisa apa-apa di hadapan kedua orang asing tersebut. Mengetahui hal itu, klien Chow pun kemudian menyuruh Chow untuk segera pergi dan mencari seorang gadis yang dapat membantu Chow untuk mengambil kembali sampel terakhir yang akan dibawa intelijen AS. Sementara dia dan anak buahnya akan menghadapi mereka di sana. Scene kemudian berpindah kepada si gadis yang bernama Jakyong, yang saat ini sedang berkabung atas kematian ayahnya, yang diketahui kalau Jakyong dan ayahnya merupakan seorang pemilik organisasi rahasia yang menghilangkan nyawa manusia atau disebut assassin. Di mana dalam misi terakhir, ayahnya dibunuh oleh musuhnya karena dihianati oleh seseorang dari organisasinya, dan Jakyong membantai semua orang yang telah menjebak ayahnya tanpa ampun. Hingga saat sedang berkabung, Jakyong didatangi oleh seorang pria bernama Mao Yong, yang tanpa tata krama, dan tak menunjukkan respect kepada jenazah ayahnya. Padahal Mao Yong merupakan bawahan ayahnya dalam organisasi, Jakyong yang seolah sudah mengetahui sikap Mao Yong yang sangat menjengkelkan langsung bertindak dengan mengancam untuk membunuhnya. Dan Jakyong tak pernah menarik ucapannya. Sikap Mao Yong yang awalnya menjengkelkan seketika langsung ciut, hingga Mao Yong mengatakan tujuannya datang, yaitu untuk meminta bantuan Jakyong melakukan sesuatu yang tak bisa dilakukan siapapun, yaitu mengambil sebuah koper yang dijaga ketat oleh pasukan keamanan. Jakyong awalnya menolak permintaan Mao Yong sebab dirasa tak ada untungnya bagi dirinya saat ini. Tapi Mao Yong terus memaksa Jakyong dengan mengiming-iminginya dengan pembayaran besar yang saat ini dibutuhkan Jakyong.
agar dia bisa pensiun dari organisasi dan pergi ke tempat yang sebelumnya telah dirinya rencanakan bersama ayahnya, dan pada akhirnya Jagyong pun menerima tawaran itu. Hingga malamnya Jagyong dan bawahan Maoyong langsung merampok iringan mobil yang membawa sampel serum terakhir, yang akan dibawa ke Amerika, di mana dengan kemampuannya dengan mudah Jagyong berhasil membawa benda yang diminta Maoyong. Besok paginya Maoyong didatangi oleh seorang pria bernama Manager Joe dan menanyakan apakah pekerjaan yang dia suruh telah selesai Maoyong lakukan, hingga Maoyong dengan polos menyerahkan koper itu. Serta mengatakan jika dirinya juga telah membunuh Jagyong setelah dia berhasil mengambil koper tersebut untuk menghilangkan jejak dan membuang semua mayatnya ke sungai. Namun ternyata Jagyong berhasil selamat dengan penuh luka tembak dan membawa serum terakhir bersamanya yang mereka kira berada di dalam koper, dan malah marah karena rokoknya basah dan rusak. Hingga ketika dia berada di sebuah tepi danau melihat dua orang pembunuh amatir yang sedang melakukan aksinya, mencoba membunuh perempuan, namun Jagyong dengan mudahnya membantai dua orang itu hanya untuk mengambil mobil dan rokok mereka. Dan Shin pun berpindah ke kantor intelijen Korea, di mana karena aksi perampokan serum Jagyong semalam itu, kini mereka dalam masalah karena pihak intelijen AS marah besar. Di mana pimpinan intelijen menyalahkan Direktur Won-cha karena tidak becus, hingga meremehkan Direktur Chow yang dianggap merupakan dalang perampokan itu, dan menyuruh Cha untuk mengutus agen terbaik mereka bernama Paul, yang memiliki sifat kejam, bengis, dan tak kenal ampun. Sementara itu, Direktur Chow yang merupakan dalang perampokan itu, dikabari manajer Joe jika koper sampel serum terakhir kini telah berada di tangannya. Mendengar itu, Direktur Chow menyuruh manajer Joe bawahannya untuk segera membawa koper itu ke hadapannya, serta menyuruh manajer Joe untuk membunuh semua orang yang terlibat dalam perampokan itu, karena rahasia sampel serum harus tetap terjaga. Tetapi sebelum para bawahan manajer Joe bertindak, Maoyong yang sudah mengetahui mereka akan dibunuh bertindak cepat, dengan menyuruh anak buahnya untuk berpencar dan bersembunyi. Shin lalu berpindah kepada Paul, agen rahasia Amerika untuk Korea yang saat ini berada di negara Filipina, yang senang diberi perintah untuk segera pergi ke Korea dan menyelesaikan tugas menemukan sampel serum yang telah hilang itu, yang sepertinya dia juga memiliki tujuan lain dengan serum dan kasusnya. Shin berpindah ke sebuah desa terpencil, di mana terlihat seorang pria tua akan memulai aktivitasnya sebagai petani yang berada di dekat hutan. Si bapak ini tiba-tiba mendengar sebuah aungan suara aneh. Di mana ketika si bapak mendatangi sumber suara tersebut, si bapak dikagetkan oleh makhluk yang sangat mengerikan yang langsung mengejarnya. Namun saat makhluk itu terkena cahaya matahari, makhluk itu pun hancur dan meledak, yang membuat si bapak itu terciprat darahnya. Di siang harinya terlihat kediaman si bapak tadi didatangi seorang pria yang mengaku sebagai wartawan. Tetapi ketika melihat kondisi si bapak dan istrinya terinfeksi, wartawan itu malah membunuh mereka dan membakar rumahnya untuk menghilangkan bukti. Ternyata dia merupakan orang kepercayaan Direktur Chow yang bernama Chen, yang bertugas untuk membersihkan dari dampak pembuatan serum mereka, serta orang-orang yang dianggap mengetahui mengenai serum dan makhluk yang dilihat si bapak tadi, merupakan manusia eksperimen yang gagal. Hingga Chen mendapatkan tugas baru untuk membunuh dua orang yang dianggap bisa membocorkan rahasia serum lainnya. Shin pun kembali kepada Jagyong, di mana dirinya saat ini berada di sebuah klinik ilegal yang khusus mengobati para kriminal. Si dokter yang sedang mengobati Jagyong malah terlihat serakah dengan tak puas akan bayaran Jagyong, karena saat itu Jagyong sedang dalam pengaruh obat bius. Si dokter malah menghubungi manajer Joe untuk memberitahukan Jagyong masih hidup dan kini berada di tempatnya. Manajer Joe yang mengetahui itu kemudian menyuruh bawahannya untuk segera datang ke klinik milik si dokter dan membunuh Jagyong. Tetapi si dokter malah dibunuh juga, dan Jagyong dengan brutalnya berhasil menghabisi orang-orang yang disuruh si manajer Joe.
sekalian melampiaskan dendamnya pada Mao Yong yang telah menjebaknya ke dalam masalah ini. Dan setelah itu, Jagyong langsung mencuri sebuah truk untuk mencari Mao Yong yang telah mengkhianatinya. Sementara manajer Jo yang mengetahui bawahannya gagal membunuh Jagyong, langsung memasukkan nama Jagyong ke dalam daftar incaran Chen si algojo terbaik mereka, di mana Chen saat itu sedang memantau seseorang yang berada di dalam daftar salah satu anak buah Mao Yong yang harus dia bunuh, dan dengan lihainya Chen berhasil menyelesaikan tugas itu, membunuh orang yang diperintahkan untuk dia bunuh. Sementara Direktur Chow saat itu sedang diinterogasi di gedung intelijen atas tuduhan perampokan serum kemarin, di mana Chow terlihat dengan sangat santai seolah tak terjadi apa-apa. Bahkan setiap pertanyaan yang menyudutkannya berhasil ia jawab dengan baik, membuat Direktur Cha geram kepadanya. Cha pun berjanji akan bisa membuat Chow mengaku mengenai keterlibatannya dalam kasus ini. Karena pihak intelijen tak cukup bukti dan tak bisa menahannya, kemudian Chow pun pamit. Namun Chow sedikit melampiaskan kekesalannya dengan berkata kepada Direktur Cha dan bawahannya, jika mereka semua harus lebih sopan kepadanya. Karena di usia mudanya, Chow dulu bisa meraih posisi tinggi dengan mudah di badan intelijen, dan kalau dia mau dirinya bisa meraih posisi lebih tinggi jika tak memutuskan untuk keluar. Mendengar itu, Direktur Cha dan yang lainnya terlihat tak berdaya dengan perkataan pedas Chow, yang memang terkenal sangat pintar, dan sampai sekarang tak pernah ada yang bisa meraih posisi secepat seperti Direktur Chow, yang menandakan jika Direktur Chow merupakan orang yang sangat jenius. Sementara itu, di markas rahasia Chow, manajer Jo dan yang lainnya masih belum bisa berhasil membuka koper yang berisi sampel serum terakhir itu, yang menandakan jika manajer Jo dan yang lainnya tak mengetahui jika koper tersebut kosong. Yang membuat kita bertanya bagaimana Jagyong dengan mudahnya membuka koper tersebut dan mengambil serumnya sesaat sebelum diserahkan kepada Mao Yong. Karena ternyata koper tersebut dibekali teknologi canggih yang tak bisa dibuka dengan mudah, bahkan bawahan manajer Jo yang merupakan orang pintar membutuhkan waktu yang sangat lama. Scene kemudian kembali kepada Jagyong, yang mendatangi markas Mao Yong dan bawahannya biasa nongkrong, yang tentu saja restoran tersebut kini sudah kosong. Karena Mao Yong dan juga para bawahannya sudah berpencar karena sekarang menjadi incaran Chow untuk dilenyapkan. Hingga ketika dia keluar, dia hampir bertemu dengan polisi yang mendeteksi mobil truknya, yang membuat Jagyong membutuhkan kendaraan baru. Malamnya, pimpinan intelijen Korea datang bersama Direktur Cha untuk menemui Paul, utusan intelijen Amerika. Di mana di hadapan Paul, pimpinan intelijen seakan tak ada harga diri sedikit pun. Karena si pimpinan sedikit pun tak bisa membantah perkataan Paul. Bahkan ancaman Paul membuat si pimpinan ketakutan yang menandakan jika sepak terjang si Paul sangat ditakuti. Tujuan Paul menemui si pimpinan karena ingin meminta si pimpinan agar menyerahkan urusan Direktur Chow padanya dan tak mengganggu apapun mengenai tindakan yang akan dirinya lakukan kepada Direktur Chow. Awalnya si pimpinan mencoba meminta kesempatan kedua, tapi mendengar Paul berbicara mengenai anak bungsu si pimpinan, seketika si pimpinan pun langsung tak bisa berkata-kata lagi. Karena ketakutan akan ancaman Paul yang udah serius dan tak lagi menganggapnya, dia pun diusir. Scene kemudian kembali kepada Jagyong yang datang ke sebuah gedung tempat para mafia Rusia memperjualbelikan senjata. Si penjaga yang berbadan besar malah tak memperdulikan Jagyong yang dianggap gadis biasa dan menyuruh Jagyong untuk pulang. Karena si penjaga itu meremehkannya, Jagyong pun membrutal langsung menghajar penjaga tinggi besar itu tanpa sempat memberikan perlawanan sedikit pun. Setelahnya Jagyong langsung masuk ke dalam, hingga seorang pria langsung ketakutan mengenali Jagyong yang dia kira sudah mati. Namun dua orang Rusia tak mengenali Jagyong malah terus menghina Jagyong dengan menyebutnya gadis murahan salah alamat. Awalnya Jagyong bersikap acuh karena tujuannya datang hanya untuk meminta senjata dan sedikit informasi mengenai Mao Yong. Tetapi karena dua orang Rusia tersebut terus menghina Jagyong, membuat Jagyong marah dan setelah mendapatkan senjata yang dia inginkan, Jagyong pun dengan sangat mudah membunuh mereka, tanpa ada perlawanan yang berarti. Dan menyisakan satu orang Korea saja untuk diinterogasi tentang keberadaan Mao Yong.
Yang tentu saja orang itu memberikan lokasi terakhir mengenai Maoyong dengan senang hati, yang saat ini berada di Busan, hingga akhirnya orang itu pun tetap saja dibunuh. Sedangkan di tempat lain, Direktur Chow yang sedang menunggu laporan manajer Joe dengan menggambar suasana tenang kota Seoul di taman, malah didatangi oleh Paul beserta bawahannya. Paul yang mengetahui sepak terjang dan kemampuan Direktur Chow, tak meremehkan Direktur Chow karena mengetahui jika dirinya lengah, maka Paul akan masuk ke dalam permainan Direktur Chow. Untuk itu terlihat Paul selalu waspada, walaupun Direktur Chow hanya seorang diri. Di tempat lain, Chen yang kini sudah sampai di Busan untuk menemukan Maoyong yang merupakan target berikutnya, layaknya seorang asasin berpengalaman, Chen tak memperlihatkan kemampuannya di mana dirinya bisa berbaur dengan mudah dan dianggap pria biasa. Tapi ketika Chen sedang beraksi, kepribadiannya langsung berubah. Dengan sangat gesit dan skill yang brutal, Chen berhasil membunuh targetnya dengan sangat cepat. Namun sayang target utamanya Maoyong tak berada di sana. Di saat yang sama, Jagyong pun sudah berada di Busan, di mana kita diperlihatkan Jagyong yang memiliki kepribadian ganda dengan menyuruh dirinya sendiri untuk tidak memperdulikan para pemuda yang sedang merokok. Namun Jagyong yang lain berjanji akan meminta rokoknya dengan sopan. Hingga berikutnya diperlihatkan ketika Jagyong yang sedang merokok dan berpapasan dengan Chen, di mana keduanya yang merasakan aura mereka memiliki kesamaan. Keduanya pun terlihat memandang satu sama lain, akan tetapi tak terjadi apapun. Hingga ketika Jagyong ke tempat Maoyong, dia pun keheranan karena menemukan semua anak buah Maoyong yang telah tewas di sana. Berikutnya Chen baru menyadari dia telah berpapasan dengan targetnya, berniat kembali untuk membunuhnya. Namun hal tersebut tak bisa dilakukan karena dia malah tabrakan dengan para berandal tadi, yang sedang mencari Jagyong untuk menuntut balas karena mereka telah dibuat babak belur. Namun berandal itu malah dibuat lebih bahagia lagi oleh Chen, sampai mereka kemah bareng di basement gedung yang sepi. Sedangkan di kantor intelijen Korea, Direktur Cha protes pada pimpinan yang tak bertindak apapun kepada Paul yang berbuat seenaknya di negeri mereka sendiri. Si pimpinan pun mengatakan dia melakukannya, karena menurutnya hal itu merupakan pilihan terbaik, karena Paul adalah orang yang sangat kejam dan berbahaya, yang tak segan melibatkan keluarga lawannya, dengan alasan kepentingan kasusnya, padahal dia memang seorang maniak pembunuh. Mendengar itu, Direktur Cha tak memperdulikan peringatan si pimpinan dan malah berniat bertindak sendiri dengan caranya. Sementara di tempat lain, Paul menginterogasi Chow, untuk menanyakan bagaimana Chow bisa mendapatkan kepercayaan seluruh atasan, bahkan memberikan kuasa penuh dalam mengembangkan sampel serum itu. Tetapi dengan dinginnya Chow hanya mengatakan, jika dirinya bisa dipercaya oleh semua atasannya karena keberuntungan saja. Yang membuat Paul kesal dan langsung to the point mengenai tujuannya membawa Direktur Chow, yaitu untuk segera menyerahkan seluruh hasil riset yang dinamai Project Tyrant, serta sampel serum terakhirnya, yang dicuri kembali Direktur Chow, dengan alasan Project Tyrant terlalu berbahaya bagi global dan Korea. Mendengar itu, Chow yang mulai kesal, kemudian bertanya, kenapa negara bebas seperti Korea tak diperbolehkan melakukan proyek seperti itu? Karena Chow pun mengetahui jika sebenarnya negara AS sudah melakukan proyek yang sama terlebih dulu. Namun pembicaraan mereka terhenti ketika Paul mendapatkan informasi dari bawahannya jika Maoyong yang merupakan petunjuk kunci Project Tyrant itu telah menyerahkan diri ke Badan Intelijen Korea. Dan sekarang sedang diinterogasi oleh Direktur Cha. Sementara itu di tempat lain, seorang ketua mafia yang sedang berada di kediamannya, yang penuh dengan pengawalan super ketat. Tetapi ketika ketua mafia itu masuk ruangannya, alangkah terkejutnya mengetahui di sana sudah ada Jagyong, dengan senjata yang diarahkan kepadanya. Mengetahui dirinya masuk ke markas mafia, Jagyong terlihat menaruh semua senjata yang ia bawa, karena tujuannya bukan untuk ketua mafia itu, melainkan ingin meminta informasi mengenai keberadaan Maoyong. Awalnya ketua mafia mencoba berdalih berpura-pura tak mengenal Maoyong dan malah mengambil senjatanya. Namun Jagyong telah mengosongkan semua pelurunya, membuat ketua mafia itu ketakutan. Hingga tak lama setelahnya Jagyong merasakan sesuatu yang akan datang. Dan benar saja dari arah luar seseorang langsung memberondong mereka, membuat ketua mafia beserta pengawalnya tewas. Ternyata orang itu adalah Chen,
Keduanya pun pada akhirnya memulai bertarung, di mana keduanya yang memiliki kemampuan yang hampir sama berhasil melukai satu sama lain. Hingga sampai pada momen mereka harus menentukan siapakah orang yang terbaik di antara mereka. Namun tiba-tiba Chen mendapatkan pesan yang mengharuskannya untuk segera melenyapkan Mao Yong yang menyerahkan diri, di mana karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu membunuh Mao Yong. Keduanya pun sepakat untuk menunda pertarungan mereka dan bekerja sama untuk membunuh Mao Yong terlebih dahulu. Sedangkan Mao Yong saat ini tengah dibawa oleh Direktur Cha untuk dipindahkan ke tempat aman. Tetapi perjalanan Direktur Cha dihentikan oleh Paul dan para bawahannya, yang ternyata Paul bukanlah manusia biasa, melainkan telah menjadi manusia super yang bisa dengan mudah menghancurkan mobil yang ditumpangi oleh Cha, dan membawa Mao Yong tanpa perlawanan. Dan memaksa Mao Yong untuk membawanya ke tempat rahasia Direktur Chow, dengan tujuan mengambil serum terakhir. Ketika di tengah jalan, rombongan Paul menyadari bahwa ada sebuah mobil yang melaju kencang, yang mencoba menyusul mereka. Untuk itu Paul pun menyuruh salah satu bawahan supernya agar segera mengatasi mobil tersebut, yang ternyata itu Jagyong dan Chen. Di mana keduanya dikagetkan, karena mobil mereka dibuat hancur ketika menabrak dengan kencang bawahan Paul itu. Dan malah mobil mereka dibanting dengan mudah. Sementara Paul dan yang lain telah sampai ke markas rahasia Chow, dan dengan sangat mudahnya bawahan Paul berhasil membunuh satu persatu penjaga di sana. Tetapi saat sampai di ruangan tempat koper yang sedang dibuka, mereka semua dibuat tak percaya, karena koper itu ternyata kosong. Di saat yang sama Jagyong tengah menghadapi bawahan Paul yang melempar mobilnya ke jurang, hingga Chen yang memegang senjata berhasil membunuh bawahan Paul yang terlalu fokus kepada Jagyong. Tetapi hal tak terduga terjadi karena sampel serum itu pecah dan masuk ke dalam tubuh Jagyong saat pertarungan itu. Chen yang mengetahui hal itu terpaksa mencoba membunuhnya, tetapi Jagyong masih memiliki ingatannya sendiri dan memanfaatkannya untuk menerjang pasukan Paul yang saat ini sok berkuasa di hadapan Direktur Chow. Hingga Jagyong datang dan membantai bawahan Paul, dan langsung berhadapan dengan bawahan manusia supernya bersama Chen. Hingga kekuatan Jagyong bangkit dan mereka pun beradu mekanik dengan brutal. Sampai pada momen Chen menodongkan senjata pada Paul yang sedang menyandra Chow. Chow berkata, jika dirinya lah yang menang dalam permainan itu, berikutnya Chow kemudian memberikan aba-aba kepada Chen untuk membunuh Paul. Hingga datang Jagyong dengan wujudnya yang sudah hampir menyatu sepenuhnya dengan serum Tyrant, di mana Direktur Chow melihat jika hasil eksperimen yang selama ini dia kembangkan selalu gagal, kini telah berhasil hingga berikutnya Jagyong bisa mengalahkan manusia super bawahan Paul. Setelahnya Jagyong melanjutkan tujuannya, yaitu membunuh Mao Yong. Setelah itu, Jagyong mencoba menyerang Direktur Chow, tapi Chen dengan sigap melindungi Direktur Chow.
Hingga Direktur Chow pun menyuruh manajer Joe untuk menyalakan lampu untuk menghentikan Jagyong. Yang membuat Jagyong kesakitan, hingga Chen langsung menembaknya mencoba membunuh Jagyong. Tetapi Jagyong kembali bangkit dan membuat Chen terluka, yang membuat Chow keheranan karena Jagyong bisa bertahan dengan cahaya. Tanpa rasa takut, Chow pun malah terlihat santai. Saat Jagyong yang sudah siap membunuhnya, ternyata hal itu sudah diprediksi Chow, karena sebentar lagi matahari akan terbit, serta pihak kepolisian pun akan segera datang untuk menangkap Jagyong. Untuk itu, Direktur Chow menyuruh Jagyong untuk segera pergi secepatnya dari sana, dan memberikan pesan, jika mulai saat ini Jagyong adalah milik pemerintah, yang tentu saja Jagyong menolak hal itu, dan langsung pergi dari sana. Hingga tak lama muncullah kepolisian yang dipimpin oleh Cha. Ternyata Direktur Cha adalah pengkhianat karena dirinya bekerja di bawah intelijen AS, yang telah diketahui oleh Direktur Chow sejak lama. Ternyata Chen juga masih hidup, langsung mencoba melompat untuk menyelamatkan diri dengan memecahkan kaca. Ternyata Cha sangat bernafsu untuk mendapatkan serum proyek Tyrant, terus bertanya kepada Direktur Chow, dan mengancam Direktur Chow akan melakukan apapun untuk mendapatkan serumnya. Mendengar itu, Chow mengatakan jika semua yang ia kerjakan hanyalah demi Korea, dan langsung bunuh diri. Yang membuat Cha marah karena gagal mendapatkan apa yang ia incar. Karena dengan tewasnya Chow, dia harus menangkap Jagyong. Di saat yang sama di dalam air, terlihat Chen yang dibawa oleh seseorang yang kemungkinan adalah Jagyong. Cerita ditutup dengan diperlihatkan 15 tahun yang lalu, saat Jagyong kecil bertemu dengan Mr. Cha, yang kemungkinan menjadi ayahnya. Dengan keadaan lusuh, Jagyong kecil dibawa masuk oleh Mr. Cha, dan dianggap seperti anaknya. Dan diperlihatkan Jagyong kecil memiliki mata hitam, yang menandakan Jagyong hasil eksperimen yang berhasil kabur. Itulah alasannya Jagyong memiliki kepribadian ganda di dalam tubuhnya. Dan film season 1 pun selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tunggu video kita selanjutnya. Bye-bye!